Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Broto CDP Angkatan 7 dari SDN Kersian 2 Kecamatan Jenengkap Kabupaten Ngawi. Kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh Bapak Taufikur Rahmat, guru kelas 6 SDN Kersian 2 Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Broto. Bagaimana kabar panjenengan hari ini Pak Taufik? Alhamdulillah sehat selalu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak Taufik. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas panjenengan. Adapun tujuan diadakan supervisi atau pra-observasi adalah untuk mengetahui dan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya di kelas. Mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai bentuk persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermanfaat bagi murid-murid kita nanti. Itu ya Pak Taufik? Ya, betul. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa saja? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti ada 3. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan. Dan yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan. Dan yang ketiga, yaitu melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Itu tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Oke. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Area pengembangan yang dicapai yaitu lain pembelajaran ini siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar, serta mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar, dan siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, yaitu dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Itu diantaranya adalah aspek yang ingin dicapai. Pak, jadi ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Betul Bapak ya? Betul. Selanjutnya, saya juga ingin mendengar atau mengetahui rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Mungkin ada strategi, ada metode pembelajarannya, maupun model pembelajarannya. Oke. Strategi yang digunakan kali ini Pak Broto ada strategi yang berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran adalah model PBL atau problem based learning. Kemudian metode nanti yang akan diterapkan yaitu yang pertama metode diskusi, kemudian ada metode tanya jawab, kemudian diukur dengan metode penugasan. Terima kasih Pak Taufik. Jadi ada dalam pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan ada beberapa metode dan strategi pembelajaran, yaitu strateginya berdiferensi, modelnya PBL, problem based learning, metode yang panjenengan gunakan seperti tadi yang dengan sampaikan yaitu ada diskusi, penugasan dan tanya jawab. Betul itu Pak Taufik ya? Selanjutnya saya juga ingin mengetahui hadiah apa yang ingin Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti. Demi kelancaran dan demi tercapai tujuan pembelajaran, maka media yang nanti digunakan insya Allah adalah
gula, kemudian menggunakan LCD atau laptop, kemudian medianya nanti yang terakhir untuk mengetahui seberapa besar kemampuan anak dalam menerima materi akan diukur dengan besar. Jadi ada media gambar, ada media dengan menggunakan LCD atau laptop, dan yang terakhir menggunakan lembar kerja yang untuk mengetahui keterampilan anak dalam memahami materi. Terima kasih. Baiklah Pak Taufik, untuk pelaksanaan rencana pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan, kira-kira kapan ini akan Bapak laksanakan? Rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini hari Senin tanggal 10 April 2023 tepatnya. Baiklah Bapak, jadi pelaksanaan pembelajaran ini akan Bapak laksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 di kelas 6. Itu Bapak ya? Pada saat itu kita akan bertemu Bapak dalam kegiatan supervisi kelas. Saya akan melaksanakan observasi KPM dan mencatat apa saja yang terjadi dalam kegiatan di kelas yang Bapak laksanakan. Kegiatan pembelajaran di kelas selanjutnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan percakapan, yaitu pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktek dalam program guru penggerak yang akan saya laksanakan. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan atau apa yang Bapak rasakan dalam kegiatan ini? Saya dapatkan yang saya rasakan dengan kegiatan hari ini, hal lain adalah saya lebih memiliki gambaran bagaimana strategi diterapkan dan media-medianya digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih Pak Taufik. Sampai bertemu kembali pada saat observasi kelas. Nanti kita akan bertemu di kegiatan supervisi atau observasi kelas. Selanjutnya diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Itu Pak Taufik ya? Siap, betul. Demikian percakapan pra-observasi hari ini, dan sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi serta kegiatan supervisi kelas dilanjutkan pada kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bertatap muka untuk belajar. Tentunya saya yakin kalian tetap semangat dan lebih berkah lagi pembelajaran kita malam siang hari ini ataupun pagi hari ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan Al untuk dipimpin. Sabra kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Menyampaikan bahwasanya kalau Rahman tidak masuk, kalian sedih. Mengapa sedih? Karena Rahman itu membuat suasana gembira di kelas. Nah, sama dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, anak sekalian, bahwasanya pagi hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang nanti Pak Guru tayangkan kepada kalian. Tentunya tokoh-tokoh ini adalah sosok figur yang mampu membawa perubahan, utamanya bagi bangsa Indonesia dan juga bagi pendidikan nasional. Apa dan seperti apa? Mari kita pelajari bersama. Namun biar lebih nanti kita bisa memahami, Pak Guru ingin kalian untuk berkonsentrasi.
Untuk itu Pak Guru pengen kalian duduknya yang rapi, tegakkan badan, tarik nafas dari hidung 1, 2, 3, hembuskan. Tarik lagi dari hidung 1, 2, 3, hembuskan dari hidung. Tarik lagi 1, 2, 3, hembuskan dari mulut. Oke, sudah siap anak sekalian bermateri? Sudah lebih segar? Oke, nah anak-anakku setelah kalian tadi menarik nafas kemudian menghembuskan kembali, sudah merasa segar kali ini? Sudah siap untuk menerima materi pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk itu biar pagi hari ini kalian bisa menerima dengan baik siapa tokoh-tokoh yang nanti disampaikan oleh Pak Guru, yang nanti akan kalian cermati siapakah dia. Jangan khawatir, saya yakin kalian sudah paham semuanya. Silahkan kalian lihat di layar yang berada di depan. Tokoh yang pertama yang Pak Guru sampaikan adalah erat kaitannya dengan apa yang kita tempa, apa yang kita dapati dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, Pak Guru bertanya, siapa tokoh yang terpampang di layar yang berada di depan? Nah, tokoh itu namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh pendidikan nasional karena beliau terkenal memiliki semboyan yang terus kita gunakan sampai sekarang, yang ada di atribut topi kalian. Namanya apa itu kemarin? Tutpuri pinter, tutpi handa. Sebetulnya genapnya adalah ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa tutpuri handa. Artinya ing ngarsa sun tulodo di depan menjadi pemimpin, ing madya mangun karsa di tengah itu senantiasa apa anak-anak ikut membangun, tutpuri handa yang di belakang senantiasa mendorong. Itulah semboyan dari tokoh kita, tokoh pendidikan nasional. Nah, berikutnya lagi ada sebuah tokoh, saya yakin kamu tidak asing lagi. Siapa beliau? Insinyur Soekarno. Saya tanya, Insinyur Soekarno itu Presiden Republik Indonesia yang keberapa? Yang ke-1. Yang pertama. Nah, silakan acungkan jari. Pak Topik bertanya, Insinyur Soekarno itu jasanya bagi bangsa Indonesia apa? Ayo, acungkan jari. Sebagai bapak apa itu kemarin namanya? Ayo, mosok lupa. Ayo, iya, betul, menjadi bapak proklamator. Kok lupa itu gimana? Jadi Insinyur Soekarno ini adalah bapak proklamator. Artinya dia adalah tokoh yang mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya dikenang, makanya diidolakan. Karena apa? Karena tokoh yang berjasa pertama kali mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, berikutnya masih dengan presiden lagi. Saya yakin kalian tidak asing, karena inilah presiden yang terkenal juga di negara kita. Siapa yang tahu namanya? B.J. Habibie. Apa hebatnya B.J. Habibie? Hebat, bisa membuat pesawat terbang. Inilah satu-satunya tokoh, satu-satunya orang Indonesia yang mampu membuat pesawat terbang, yang cerdasnya luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa meniru kecerdasan B.J. Habibie, mampu membuat pesawat. Nah, berikutnya ini saya yakin kalian tidak asing lagi ini. Karena apa? Presiden yang satu ini masih menjabat sampai saat ini. Nah, siapa beliau namanya? Jokowi. Kelahiran dari mana? Solo.
menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. 2 periode beliau menjabat. Nah, sebentar lagi beliau akan purna diganti dengan presiden yang lainnya. Tapi saat ini masih beliau yang menjabat di Indonesia. Maka Pak Guru tanya, sifat apa yang perlu kita contoh dari Presiden Jokowi? Apa kira-kira yang menarik dari yang satu ini, Presiden Republik Indonesia? Ramah, pinter. Ada lagi? Ayo. Silakan utarakan, tidak usah takut. Apa? Kepemimpinannya. Boleh. Ada lagi? Bijaksana. Boleh. Ada lagi? Anak putra yuk. Masa kalah anak putri? Bijaksana, ramah, kepemimpinannya bagus dan lain sebagainya. Itulah salah satu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh beliau Bapak Jokowi. Nah, dari tokoh-tokoh yang ditayangkan tadi, yang pertama siapa tadi? Ki Hajar Dewantara. Yang kedua siapa tadi? Insinyur Soekarno. Yang ketiga siapa tadi? B.J. Habibie. Yang keempat siapa tadi? Jokowi. Dari 4 tokoh itu memiliki keistimewaan sehingga menjadi idola bagi kalian. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati, mencermati, dan tadi ikut berpartisipasi apa saja kelebihan-kelebihannya, maka sekarang Pak Taufik ingin kalian mencari tokoh-tokoh selain yang sudah ditayangkan ini. Bebas, silakan tokoh siapa saja yang kamu pilih, baik itu pahlawan nasional maupun tokoh yang ada di masyarakat kita, umpamanya Bapak Bupati, Bapak Wakil Gubernur, ataupun Bapak Lurah. Silakan kalian nanti cari tokoh tersebut. Setelah kamu pilih salah satu tokoh, berikan alasan mengapa kamu mengidolakannya. Umpama Pak Taufik mengidolakan Wakil Gubernur Jawa Timur yang kemarin berkunjung di desa kita. Pak Taufik memilih siapa tadi? Wakil Gubernur Jawa Timur namanya kemarin Emil Elis Tianto dan mengapa Pak Taufik pilih itu? 1, masih muda. 2, apa kira-kira? Ganteng, 3, apalagi cerdas. 4, mungkin ramah, sopan dan lain sebagainya. Itulah alasan-alasan mengapa kita mengidolakan. Nah, oleh karena itu silakan kamu pilih. Silakan kamu cari bebas. Pak RT pun juga boleh. Pak, saya mengidolakan RT ku, jadi sapa? Hari ini mengapa kamu pilih hari 1, Pak? Kulitnya hitam. Boleh. 2, mengapa? Karena RT saya loman, Pak. RT saya itu dermawan, suka membantu. Boleh, silakan. Yang penting kamu cari tokoh idolamu beserta alasannya dan nanti dikemukakan di depan kelas. Nah, kita mengerjakannya tentu tidak secara individu, namun bersama-sama dengan anak sekalian berkelompok. Kamu tidak menentukan ataupun memilih sendiri kelompok-kelompokmu, namun Pak Taufik nanti akan menghitung kalian. Pak Taufik punya angka 1, 2, 3. Angka berapa anak? 1, 2, 3. Kalau nanti saya tunjuk mulai menghitung dari angka 1 berarti 1, 2, 3. Yang nanti kebagian angka 1 berarti otomatis terus angka 1 kelompoknya. Kalau kamu kebagian angka 2 berarti kelompoknya ya terus angka 2. Kalau kamu kebagian menyebut angka 3 berarti kelompokmu ya juga angka 3. Nah, sekarang saya mulai menyebutnya. Dari mana? Nah, menyebutnya nanti ya dari sebelah kiri ataupun dari bangku yang berada di depannya Pak Guru. Oke, dimulai dari A. Mulai berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang terasa mosok anak SD bersihkan melempem yang keras. 1, 2, 3, mulai dari A. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
silakan yang nomor 3 berkumpul nomor 3. Saya tentukan ini nomor 1, ini bangku nomor 2, ini bangku nomor 3. Silakan bergeser. Silakan bergeser. Kamu tadi nomor berapa? Nomor berapa? Ini nomor 2 semuanya. Silakan bergeser. Silakan bergeser. Baik. Kalau sudah, silakan kalian berembuk dengan temanmu. Silakan dikemukakan di depan kelas. Alasan kalian mengapa mengidolakan kalian. Kelihatannya anak-anak sekalian sudah selesai dalam berdiskusi untuk mencermati, mengamati, dan mencari apa kelebihan dari idola-idola kalian. Untuk itu, silahkan maju ke depan, presentasikan apa alasanmu memilih tokoh-tokoh tersebut untuk menjadi idola. Baik, perwakilan dari kelompok 3 silahkan maju ke depan. Nindi sudah siap. Kemudian untuk kelompok yang kedua tadi silahkan maju ke depan, dan untuk kelompok yang ketiga, kelompok yang pertama kami silahkan maju ke depan. Sekarang coba kalian presentasikan siapa tokoh idolamu dan alasannya apa. Dimulai dari Saya wakil dari kelompok 1. Tokoh idola saya adalah Pak Bari, karena Pak Bari merupakan tokoh idola di RT saya. Pak Bari orangnya ramah, baik, bijaksana, pantang menyerah, cerdas. Saya wakil dari kelompok 2. Tokoh idola saya adalah Pak Ganjar Pranowo. Alasannya karena orangnya ramah, bijaksana, suka membantu orang lain, disiplin, adil, murah senyum, dapat memberikan contoh yang baik. Saya wakil dari kelompok 3. Tokoh idola saya Bapak KS Subroto. Alasan saya karena beliau bijaksana dalam memimpin, ramah, baik, dan sabar. Selain itu, Bapak Subroto sangat rajin beribadah. kemudian dipresentasikan baik dari kelompok 1, 2, dan 3. Hebat, luar biasa, bagus semuanya. Nah, terima kasih anak-anakku sayang. Mungkin sebelum apa itu duduk, saya ingin diulang kembali dari kelompok yang ketiga. Kelihatannya tokoh idolanya tidak jauh dari sekolah kita. Silakan dicoba diulang kembali. Windy, silakan. Pemimpin idola atau tokoh idola Bapak KS Subroto. Alasan karena beliau bijaksana dalam memimpin, orangnya ramah, baik, dan sabar. Selain itu, Bapak Subroto sangat rajin beribadah. Oke, terima kasih. Kami persilakan kelompok 1, 2, 3 untuk duduk ke belakang, dan nanti kita simpulkan dari apa yang telah kalian presentasikan tadi. Oke, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Oke, nah anak-anakku sekalian, dari apa yang kalian sampaikan tadi secara garis besar, kelompok 1, 2, dan 3 yang mana kelompok 1 mengidolakan Pak RT, betul ya tadi ya? Ya. Kemudian kelompok 2 mengidolakan siapa tadi? Pak Topik Kuat? Pak Ganjar Pranowo. Dan kelompok ketiga tadi mengidolakan Bapak KS kita, Bapak Subroto. Nah, dari apa yang telah kalian sampaikan tadi, ternyata anak-anak sekalian tidak jauh berbeda dari tokoh-tokoh yang ada pada gambar yang berada di depan kita. Kalau saya ambil kesimpulan dari mulai yang pertama tadi, alasannya mengapa kalian mengambil tokoh tersebut: 1, bijaksana. Dari 1, 2, 3, 4 tokoh yang ada di depan sini, ya tak? Yang terpampang di gambar sini, tokoh-tokoh ini semuanya juga bijaksana. Kemudian yang kedua apa tadi? Ramah. Luar biasa, ramah. Mereka pun, beliau-beliau pun ini juga sangat ramah. Kemudian apalagi rajin beribadah. Nah, dengarkan terus kalian, kalau berbicara rajin beribadah, beliau-beliau ini adalah ahlinya orang-orang yang beribadah. Jadi beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang religius. Karena apa? Beliau-beliau ini senantiasa paham, senantiasa mengamalkan
baiklah lagi. Tadi disampaikan rajin beribadah. Nah, itu sekelumit tentang tokoh-tokoh yang kalian idolakan, kelebihan-kelebihannya, sehingga dengan demikian kalian sudah dapat mencermati, kemudian kalian sudah dapat istilahnya itu menuliskan apa kelebihan dari tokoh-tokoh tersebut dan mempresentasikan di depan kelas. Maka untuk itu berakhir perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan sebuah lagu, barangkali ada tokoh pahlawan. Kita harus semangat berapi-api. Apa lagunya kira-kira? Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar tentu kita menang. Kita berakhir perjumpaan kita di hari kali ini tentang tokoh-tokoh, bagaimana sifat kepemimpinan mereka telah kalian ulas, telah kalian pahami. Untuk itu pembelajaran kita akhiri. Mari kita berdoa bersama. Silakan Al untuk disiapkan. Siap, doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu PP. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara ngobrol bareng lah, istilahnya ngobrol bareng terkait tahapan yang kemarin sudah kita laksanakan. Kemarin kan ada tahapan pra-observasi, terus ada tahapan supervisi, dan yang terakhir adalah ini tahapan pasca observasi. Ini sebagai tugas dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi yang didampingi oleh beliau Ibu Yayu Progresiti, dan ini Pak Taufik dari guru kelas 6 SDN Kersian 2 Kabupaten Ngawi. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Taufik laksanakan kemarin di kelas, dan ada beberapa catatan yang saya tulis saat saya mendampingi. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Taufik yang belum saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama gini Pak, setelah melakukan pembelajaran kemarin, apa yang Pak Taufik rasakan? Yang saya rasakan terus terang saja, saya merasa senang. Karena apa? Karena ketemu dengan hal yang baru, dengan hal yang baru itu sesuai dengan keinginan saya mampu mencapai tujuan pembelajaran. Dengan situ ketika kita mau menyampaikan materi ke anak, kita harus kenal dulu yang namanya strategi pembelajaran, kenal dulu yang namanya metode, kemudian media apa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Dan luar biasa setelah itu diterapkan, begitu menarik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi intinya perasaannya semakin senang dan bahagia. Betul, semakin senang, semakin bahagia, dan semakin ingin mengulang kembali. Terus dari pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin, apa harapan dari Pak Taufik dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Harapan dari saya tentang pembelajaran itu
lain, yaitu anak-anak itu dapat menerima yang disampaikan sesuai dengan tema. Dan ketika kita melaksanakannya di situ dengan media, dengan strategi, diantaranya ada media visual, ada media audiovisual, kemudian strategi yang berdiferensiasi, dan ternyata di situ sungguh sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan. Jadi anak bisa mampu menerima, memahami dengan begitu gamblang dan mudah. Ya, bagus Pak Taufik. Ya. Apa yang disampaikan Pak Taufik, jadi ada media visual, ada audiovisual, sehingga itu termasuk jenis pembelajaran berdiferensiasi. Terus selain itu ada tadi disampaikan Pak Taufik bahwa anak maju tanpa ada paksaan, berarti termasuk sudah masuk dalam pembelajaran sosial emosional. Memang sesuai dengan yang dilihat kemarin, bahwasanya anak memang betul-betul itu melakukan kerjasama tanpa istilahnya itu pandang bulu, dalam artian karena kita menggunakan strategi yang bagus, kemudian kita tidak ingin memilah dan memilih yang pintar dikumpulkan dengan yang pintar, tidak, namun kita menggunakan metode cara kita dengan menghitung anak, kemudian mengumpulkan anak sesuai dengan nomornya, dan itu alhamdulillah bisa memacu semangat anak untuk satu, saling berinteraksi antara dengan yang lain, satu dengan yang lain, yang kedua tidak ada jurang pemisah antara yang pintar dengan yang kurang pintar. Yang ketiga Pak Taufik, pertanyaan ketiga yaitu apakah rencana kita, rencana panjenengan dalam praobservasi yang kita bicarakan itu sudah dapat berjalan dengan baik? Insya Allah kalau dikatakan sudah berjalan dengan baik, ya tentunya berjalan dengan baik walaupun belum sempurna. Terbukti anak-anak bisa menemukan pendapat mereka melakukan presentasi di depan kelas, walaupun ya agak sedikit canggung karena yang namanya anak-anak kan ya lumrah biasa, mungkin menghadapi audiens yang banyak mereka agak sedikit canggung. Namun pada intinya, pada dasarnya luar biasa, mereka bisa mengungkapkan hasil dari kerjasama, hasil dari diskusi mereka di depan kelas. Itu salah satu bukti yang bisa kita rasakan bersama. Ya. Yang keempat, Pak Taufik, pertanyaan kita dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan Pak Taufik, kira-kira kendalanya apa sih? Kendala yang kita alami diantaranya yang pertama itu karena kita harus mengedepankan yang namanya kebersamaan, yang namanya anak-anak itu kadang merasa ingin saya ikut itu saja, agak penggak agak nggak mau. Namun justru dengan adanya model yang seperti itu memacu adrenalin mereka, memacu pola pikir mereka bahwasanya semuanya teman, bahwasanya mereka bersama, sama-sama manusia dan sama-sama bisa mengungkapkan pikirannya sehingga bisa menghasilkan hasil diskusi yang baik yang dibawa di depan. Salah satu kendala, namun bisa diatasi. Kendala berikutnya diantaranya ya tentang audio visual, kita harus mencari-cari dulu media-media yang cocok ataupun tokoh-tokoh yang cocok yang bisa ditampilkan untuk anak-anak karena sifatnya masih kecil, masih belum dewasa. Ya, jadi kendalanya Pak Taufik ya, anak-anak kadang itu memang cenderung memilih teman sing pinter, yang pandai bergabung yang pandai, jadi yang tidak bisa akhirnya seperti mengumpul. Jadi dengan pemilihan pemilihan kelompok menggunakan penomoran tadi sehingga anak bisa bisa menyebar ya. Ini terakhir Pak Taufik. Terus dari pembelajaran itu kan Pak Taufik mempunyai pengalaman yang sangat baik, sangat berharga. Terus untuk rencana ke depan betul melihat hasil yang telah kita capai dengan strategi, dengan metode media yang telah kita gunakan,
ke depan ini harus diterapkan, harus ditingkatkan, harus lebih baik lagi. Karena apa? Karena sudah kita buktikan sendiri ini mampu mendapatkan atau memperoleh hasil yang begitu baik sesuai dengan harapan kita. Sehingga dengan persiapan inilah, dengan model-model yang seperti inilah yang jauh-jauh hari sudah kita persiapkan untuk kita sampaikan ke anak, maka ini akan lebih menyenangkan, lebih menarik dan mudah untuk diterima. Jadi ini harus berkesinambungan, terus dilanjutkan. Baiklah Kak Topik, terima kasih kita telah panjang lebar telah menyita waktu Pak Topik untuk berbicara atau ngobrol bareng tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan kita telah merefleksi apa yang telah kita lakukan kemarin. Hari ini saya ucapkan terima kasih atas ruang waktu yang Sama-sama bersama dari Pak Topik, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu PP. Semoga pembelajaran atau pembicaraan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak didik kita. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang, dan pada hari ini saya akhiri. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan bendera. Alhamdulillah. Amin. Cara ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.